Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Aku Roti Kehidupan. Akulah roti kehidupan. Namun sebelumnya kita akan mendengar kesaksian terlebih dahulu dari Bapak Obed Sinaga. Silakan untuk maju ke depan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Pada malam hari ini saya sangat bersyukur bisa kembali bersaksi di tempat ini karena saya mau menyampaikan kebesaran kebaikan Bapak Yahweh seperti yang tadi disampaikan pada lagu tadi. Yahweh selalu menolongku, Yahweh selalu menjagaku dan selalu melindungi keluarga kita semua. Beberapa waktu yang lalu ketika libur lebaran saya dan keluarga berjalan-jalan di Sleman, di pasar malamnya Sleman. Nah, di situ singkat saja kita berjalan-jalan, kemudian anak-anak menikmati wahana permainan di sana. Nah, anak-anak hanya Azaria dan Hanaya mengikuti permainan wahana ayunan, duduk di ayunan yang kemudian berputar pelan-pelan seperti Bapak Ibu mungkin pernah tahu ya. Nah, jadi duduk di ayunan, kemudian ayunannya berputar. Ketika mau selesai, nggak tahu bagaimana putaran semakin kencang. Jadi ayunan yang tempat anak-anak duduk itu semakin kencang sampai anak saya Azaria kakinya terpental ke pembatas yang ada, semakin kencang. Jadi sepertinya error untuk wahana tersebut. Nah, di saat itu tanpa basa-basi saya langsung serahkan anak saya yang kecil kepada istri saya dan istri saya menyuruh segera ditolong. Segera saya tolong, saya hentikan dan puji Bapak Yahweh wahana tersebut bisa berhenti dan akhirnya anak saya bisa selamat dari kejadian itu. Yang mau saya saksikan di sini bahwa kebesaran Bapak Yahweh dahsyat. Jadi bukan hanya ketika anak saya masuk ke rumah sakit operasi atau terkapar, tidak. Tetapi karena kebesaran Bapak Yahweh, anak saya bisa selamat, bahkan tidak sampai masuk rumah sakit, tidak sampai menderita. Itu semua karena kebaikan Bapak Yahweh yang menolong anak kami, menjaga keluarga kami. Puji Bapak Yahweh. Saya sangat bersyukur setiap apapun yang bisa saya saksikan, semua bagi kemuliaan Tuhan akan saya beranikan untuk saya persaksikan. Ini menjadi juga bagi Bapak Ibu Saudara untuk mau membuka hati, memberikan kesaksian-kesaksian yang luar biasa, sehingga agar terluput dari segala mara bahaya, namun semakin terus diberkati dan menjadi kesaksian yang indah bagi Tuhan. Saya juga menghimbau agar Bapak Ibu Saudara, mungkin juga beberapa berita yang lalu juga ada kejadian-kejadian seperti itu, di mana banyaknya wahana-wahana yang ekstrim, yang bisa saja tiba-tiba error, juga adanya beberapa waktu yang lalu wahana pemandangan yang di Ijen, yang seorang turis akhirnya terjatuh dan meninggal dunia. Saya menghimbau agar kita sebisa mungkin dalam waktu-waktu dekat ini ketika Tuhan mau datang menjemput kita, kita menjauhi hal-hal yang kira-kira berbahaya, hal-hal yang ekstrim, yang mengundang maut, kita jauhi. Lebih baik kita semakin mendekat kepada Tuhan, taat beribadah, mendekatkan diri lagi kepada jam-jam ibadah. Agar apa? Agar setan tidak bisa dan tidak mampu untuk mencari celah kecil untuk membuat kita jatuh ke dalam kecelakaan ataupun maut. Itu yang mau saya himbau agar Bapak Ibu Saudara yang mempunyai anak-anak ataupun siapa saja saudara-saudara minta tolong diingatkan. Karena memang cuaca, hujan segala macam dan wahana permainan tersebut mungkin jarang diperhatikan keamanannya, sehingga banyak kemungkinan terjadi error ataupun membuat keamanannya tidak terjaga dengan baik. Untuk itu, mari sebelum kita kemanapun melangkah, kita berdoa memohon perlindungan Tuhan. Dan sekali lagi, saya sangat bersyukur keluarga kami dijaga. Dari pihak pasar malam juga meminta maaf dan mengganti biaya perobatan. Itu semua karena kemurahan Bapak Yahweh, bukan karena kekuatan kami, namun karena Tuhan yang menjaga dan bermurah hati kepada saya dan keluarga dan bagi kita semua. Terima kasih, itu saja kesaksian yang bisa saya sampaikan. Kiranya Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin. Shalom.
Terima kasih, Papi. Ya. Baik, Bapak Ibu, itulah kesaksian. Saya bisa mengambil dua kesimpulan ya dari kesaksian tadi. Yang pertama adalah bahaya itu bisa mengancam setiap waktu. Nggak peduli itu dimanapun, pokoknya ada bahaya yang mengancam. Jadi kalau kita mau pergi, kita mesti doa dulu. Kita mau kemana, jangan anggap remeh, saudara. Karena musuh kita itu tidak kelihatan. Amin. Dan yang kedua, orang pergi ke pasar malam, orang pergi main-main wahana, itu kan mau sukacita. Tapi sukacita bisa berubah seketika menjadi jeritan-jeritan yang maut. Ya, karena apa? Karena setan berusaha untuk menghancurkan. Oleh karena itu, sekalipun kita ada dalam kondisi sukacita, ada baiknya kalau kita tetap punya hubungan yang kuat kepada Bapa Yahweh. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan membahas tentang materi yang ditujukan kepada saya, yang diberi tema Akulah Roti Kehidupan. Ini saya tuliskan dalam teks bahasa Ibrani agar saudara bisa mengerti, memahami. Karena kalau kata roti saja, itu nanti saudara punya asosiasi ini rotinya roti matzah. Padahal yang dimaksud di dalam kitab Yohanan pasal 6 ayat 35 itu bukan roti matzah, tetapi roti yang umum. Nah, kita akan baca terlebih dahulu ayatnya di dalam Yohanan 6 ayat 35. Dan Yesua berkata kepada mereka, Akulah roti kehidupan. Siapa yang datang kepadaku, ia sekali-kali tidak akan lapar. Dan siapa yang percaya kepadaku, ia sekali-kali tidak akan haus. Di sana dikatakan sangat jelas bahwa akulah roti kehidupan. Di dalam teks Ibrani tertulis Anoki hu lechem ha-chayim. Ya, itu bacanya kayak begitu, saudara. Ya, Anoki itu akulah. Ya. Hu lechem, perhatikan kata lechem, saudara. Makanya saya tulis dalam teks Ibrani supaya jangan salah paham. Karena lechem dan matzah itu beda. Kalau matzah itu adalah roti tidak beragi. Sementara lechem itu adalah roti yang pada umumnya yang seringkali kita makan. Nah, Bapak Ibu, kalau saya perhatikan di dalam kitab Yohanan, pernyataan Yesua yang berkata, Akulah roti kehidupan, itu adalah salah satu dari ketujuh pernyataan yang Yesua ucapkan di kitab Yohanan. Yesua berkata, Akulah roti kehidupan. Kemudian dia juga berkata, Akulah terang dunia. Dia juga mengatakan, Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah pintu. Akulah gembala yang baik. Akulah guru dan Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar. Lalu, akulah raja orang Yahudi. Lah, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang kita lihat kalau seandainya Yesua hidup di Indonesia, dia pasti tidak akan mengatakan akulah roti kehidupan, tetapi dia akan berkata akulah nasi kehidupan. Ada kelompok di Indonesia yang makannya itu bukan makan nasi, bukan makan gandum, tetapi makan sagu. Di daerah mana itu? Di Papua, makannya sagu, saudara. Maka kalau Yesua hidup di sana di zaman itu, maka akan berkata, akulah
sagu kehidupan. Paham Bapak Ibu? Lalu apa maksud ucapan Yesua ini? Nah, di sini ucapan Yesua menggambarkan tentang kebutuhan pokok manusia secara jasmani. Ya, kebutuhan pokok secara jasmani. Kenapa? Karena roti itu adalah makanan pokoknya orang Israel. Nah, roti di sini sekali lagi bukan roti yang beragi, tetapi roti pada umumnya, maka ditulis di situ dengan kata lehem, lamet, het, dan mem. Dan latar belakang dari Yesua mengucapkan ini adalah ketika Yesua dalam perjalanan menuju ke Kafarnaum, atau di dalam kitab suci dikatakan Kafarnaum, ya, itu orang Israel nyebutnya Kafarnaum, ya. Nah, Yesua itu menegur orang-orang yang mengikutinya. Kenapa kok sampai Yesua menegur? Karena ternyata orang-orang yang mengikut Yesua itu bukan untuk mencari pribadinya Yesua, bukan. Tetapi yang dicari itu adalah mujizat. Makanya Yesua katakan bahwa kamu ikut aku bukan karena aku, tetapi karena kamu melihat mujizat. Jadi standar kebenaran dari orang-orang pada masa itu bukan pribadinya Yesua, tetapi dia pikir, wah ini orang hebat nih, bisa bikin mujizat. Kalau sampai saya jadi pengikutnya dia, wah dijamin nggak kelaparan deh. Nah, disitulah maka Yesua mengatakan bahwa akulah roti kehidupan. Dan sekaligus ucapan Yesua ini mengubah paradigma mereka yang salah, yaitu mengejar mujizat. Kenapa sih bukan pribadinya yang dicari, tetapi yang dicari adalah mujizat? Kalau Yesua tidak membuat mujizat, dia tetap ikut atau tidak? Tentu tidak, saudara. Karena yang dikejar adalah mujizat. Jadi saya berharap saudara bisa memahami yang dicari mujizat atau yang dicari pribadi. Kalau yang dicari mujizat, kalau tidak ada mujizat, dia tidak akan mau datang. Ini bedanya, saudara. Tapi kalau yang dicari adalah pribadi Yesua, orang tidak peduli. Mau ada mujizat, mau nggak ada, nggak urusan. Pokoknya saya ikutin dia. Nah, kalau saya berhenti di sini, saya juga perlu mempertanyakan kepada kita semua, termasuk Bapak Ibu Saudara yang saat ini mengikuti streaming kami dari berbagai belahan dunia manapun. Yang ingin saya tanyakan, saudara mengikut Bapa Yahweh, mengikut Yesua itu karena mujizat atau karena kebenaran? Bagus, karena kebenaran. Tetapi fakta di luar sana, saudara, tidak begitu. Mereka tuntut mujizat. Kalau di dalam Bapa Yahweh tidak ada mujizat, di dalam Yesua tidak ada mujizat, ya untuk apa saya ikut dia? Ini fakta yang sedang terjadi. Bahkan sempat ada orang yang mengatakan di mana mujizatnya yang namanya Bapak Yahweh dan Yesua. Saya belum pernah dengar tuh ada orang yang dapat mujizat. Yang ada tuh nama Yunani, itu banyak mujizat. Jadi kalau saya perhatikan di sini sebuah fakta bahwa orang bukan mencari kebenaran, tetapi yang dia cari adalah mujizat. Padahal kalau kita mau bicara mujizat, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau saya katakan, dukun juga bisa bikin mujizat. Ahli sihir juga bisa bikin mujizat. Seringkali saya mendengar ada orang
yang berkata begini, saya itu datang ibadah nggak dapat apa-apa. Pernah ya saudara dengar kalimat yang seperti itu? Mana aku nggak ada apa-apanya. Itu sebetulnya adalah kategori dari orang yang hanya ingin menerima tanpa memberi. Padahal Bapa Yahweh menghendaki kita bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan. Makanya saya kalau melihat apa yang Yesua ajarkan dari kalimat yang pendek, akulah roti kehidupan, ternyata mengandung filosofi yang sangat dalam. Saya mencoba untuk mengintip beberapa khotbah tentang roti kehidupan. Hanya itu saja. Oh, Yesua roti kehidupan yang akan memenuhi kebutuhan saudara. Selesai sampai di situ. Padahal kalau kita mau mempelajari lebih dalam dari kalimat ini, Anoki hu lechem ha-chayim, itu memiliki filosofi yang sangat dalam, saudara. Yaitu filosofi dari kata lechemnya, yaitu rotinya, saudara. Roti juga ada filosofi. Kenapa Yesua mengumpamakan roti? Ini sangat luar biasa, Bapak Ibu. Dan bahkan kalau Yesua bicara tentang roti, itu berarti Yesua sedang siap menghidangkan bagi orang-orang yang lapar dan haus kepada Tuhan. Di dalam kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, di sini jelas loh Bapak Ibu, lapar dan haus akan kebenaran, bukan lapar dan haus akan mujizat. Nggak ada itu. Makanya kita harus jelas dalam kita mengikut Tuhan, yang kita cari itu apa sebetulnya. Saya bukan mau menyindir teman-teman saya, tidak. Tetapi fakta sudah membuktikan begitu banyak orang yang tidak tertarik dengan nama Yahweh karena yang dia tuntut adalah mujizat. Padahal kalau kita menyadari dengan kita mengikut Bapa Yahweh, kita mengikut jalan kehidupannya, maka mujizat itu pasti ada. Dan mujizat itu tidak pernah hilang sampai dunia kiamat. Itu yang saya percayai. Saya berharap saudara juga bisa memiliki kepercayaan seperti saya, bahwa mujizat itu terus berlangsung sampai dunia kiamat. Amin. Jadi intinya adalah, jika kita mengakui bahwa Yesua adalah roti kehidupan, mengapa masih banyak anak-anak Tuhan yang meragukan akan kehidupan di masa yang akan datang? Kalau Yesua katakan akulah roti hidup, sekarang yang saudara temukan siapa? Yesua bukan? Kalau Yesua yang saudara cari, saya katakan dunia mau carut marut seperti apa, saudara tetap ada dalam perlindungan tangan kasih-Nya. Itu pasti, Bapak Ibu. Tapi kalau yang kita lihat adalah mujizat, maka yang terjadi, orang nggak dapat mujizat, dia kecewa. Orang nggak dapat mujizat, dia mutung, mundur dari Tuhan. Orang nggak dapat mujizat, dia mau melakukan bunuh diri. Dia nggak dapat mujizat, dia marah, bahkan pindah ke agama lain. Ini sangat memprihatinkan sekali, saudara. Padahal kita tahu bahwa Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach itu adalah sumbernya mujizat. Makanya saya katakan, jika kita melihat roti, apa yang ada di pikiran saudara?
Itu kan kalau saya katakan itu kan bonus, saudara. Yang kita cari harusnya Yesua, jangan rotinya. Karena kalau kita mengikut Tuhan dan menerima Yesua secara utuh, roti itu bagi Yesua gampang. Sama seperti ibarat orang kalau beli sepeda motor akan dapat hadiah jaket atau dapat hadiah helm, ya, atau dapat hadiah sarung tangan. Jangan saudara cari helm, jaket atau sarung tangannya. Yang saudara cari adalah sepeda motornya, yang utamanya. Ngerti nggak Bapak Ibu? Jadi kita mesti cari Yesua saja. Karena selama betul-betul saudara mencintai Dia dengan segenap hati, dan saudara menjalani kehidupan ini sesuai dengan firman Tuhan, saya katakan, dunia mau seperti apapun, saudara ada dalam perlindungan, pemeliharaan tangan kasih-Nya. Saya jadi ingat bagaimana bangsa Israel yang ada di tanah Goshen. Malapetaka berkali-kali terjadi di tanah Mesir, tetapi khusus di tanah Goshen. Goshen itu ya tetap masih Mesir, saudara. Tetapi itu ada sebuah wilayah yang isinya adalah orang-orang Israel semua. Karena waktu itu pada zaman Yusuf, bangsa Israel masuk dan berkembang biak di Goshen. Jadi sekalipun di Mesir, ya, di pusatnya Mesir itu tempat kerajaan Firaun, ada bencana, di tanah Goshen tenang-tenang saja. Amin. Tenang-tenang saja. Artinya apa? Kekuasaan tertinggi seperti apapun, tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Jadi inilah yang harus kita cari. Kita harus mencari Yesuanya, bukan rotinya. Paham ya Bapak Ibu? Tentu saja kalau Yesua mengajarkan, akulah roti kehidupan, berarti ada sebuah filosofi yang luar biasa dari sebuah roti. Kalau kita hanya merenungkan, oh Yesua roti kehidupan, ya selesai. Saya berdoa, Tuhan berilah saya hikmat. Apa yang harus saya sampaikan? Apakah saya cuma cerita, oh Yesua itu roti hidup, selesai? Tidak. Di situ saya mendapatkan hikmat, dan hikmat itu yang akan saya bagikan kepada saudara tentang filosofi roti. Yang pertama adalah kita harus tahu bahwa filosofi orang yang bikin roti, saya kan sering melihat istri saya bikin roti, saudara. Maka dia akan fokus untuk bikin rotinya. Fokus di mana? Di ukuran. Kalau dia mah ukurannya nggak perlu ditimbang satu-satu ya. Saya sering melihat orang bikin roti kudu ditimbang dulu, saudara. Oh ini harusnya sekian, dilihat, dipaskan. Tapi kalau orang yang sudah ahli nggak butuh timbangan. Main brak-bruk, ya. Tapi kok hasilnya enak. Bahkan ada orang yang belajar ditimbang, malah hasilnya bantat semua, saudara. Tidak bisa mengembang. Jadi saya katakan orang yang bikin roti itu harus fokus. Ukuran-ukurannya tidak main, campur-campur saja. Kan kalau lihat orang yang ahli kan main brak-bruk gitu. Lalu kita ikut-ikutan, ya dia saja bisa, masa saya nggak bisa main brak-bruk, wah udah hasilnya
nggak enak, bantat, wah udah nggak karu-karuan saudara. Ya. Jadi di sini saya akan ambil kalimat fokus. Fokus kita harus ditujukan pada hal-hal yang penting. Jangan fokus pada hal-hal yang tidak penting. Itu sangat bahaya, saudara. Kira-kira saya katakan, orang fokus pada ucapan yang bernuansa bohong, saudara jadi punya masalah nggak kira-kira? Punya masalah. Kalau di sebuah pengadilan, lalu ada saksi, tapi saksi dusta, dan ketahuan kalau orang itu bohong, dia akan kena sanksi hukum, bahkan dia bisa masuk penjara. Padahal yang namanya di pengadilan itu harus bisa dibuktikan. Ada fakta, baru itu menyangkut masalah hukum. Kalau cuman sekedar katanya nggak bisa seperti itu, saudara. Harus fokus. Nah sekarang yang perlu dipertanyakan, kita itu fokus kepada hal-hal yang benar atau fokus kepada sebuah kebohongan. Nah kita harus fokus kepada hal-hal yang benar. Coba saudara lihat di luar sana dalam dunia Kristen. Ada orang yang mati-matian mempertahankan nama lama dengan segala argumentasi yang tidak bersumber kepada kitab suci. Tapi orang yo masih tertarik gitu loh. Ini kan mengerikan sekali Bapak Ibu. Jadi kita harus fokus. Fokus apa? Fokus pada ucapan, fokus pada pola pikir, fokus pada sesuatu yang bisa mendatangkan berkat dan mujizat bagi kita semua. Selama kita fokusnya kepada hal-hal yang tidak benar, maka hasilnya pun akan tidak benar. Saudara fokus pada kesuksesan, maka kesuksesanlah yang terjadi. Tapi kalau saudara fokus kepada hal-hal yang tidak benar, maka yang tidak benar itulah yang akan terjadi dalam hidup saudara. Apalagi kalau misalnya nuansanya adalah nuansa fitnah dan orang pasang ranjau. Ingat, ranjau itu tetap bekerja. Ya Bapak Ibu. Tadi saya juga mendapatkan telepon dari seseorang yang nangis-nangis karena kembali dapat kalimat kutukan dari orang tuanya sendiri. Sehingga anak muda ini berkata, justru aku gagal karena ucapanmu yang ngutuk aku terus. Saya bilang, selama kamu seperti itu, kamu akan menderita sampai mati. Harusnya saya bagaimana? Harusnya jangan fokus pada hal-hal yang tidak baik, sekalipun ucapan itu datangnya dari orang tuanya sendiri. Sekarang saya mau tanya, kalau kamu fokus di situ, kamu dapatnya apa? Aku jengkel, aku marah, aku dendam, aku sampai pengen punya keinginan bunuh diri. Itu karena fokusmu tertuju kepada kalimat kutukan. Tapi coba alihkan kalimat yang benar. Sekarang dengerin saya ngomong. Langsung saya katakan begitu. Kamu tidak sendirian tetapi ada bersama Roh Kudus. Stop, jangan nangis. Dan yang kedua, Bapak Yahweh ingin hidupmu sukses dan berhasil. Kamu adalah orang istimewanya Bapak Yahweh. Saya bilang, ngerti nggak? Iya. Ya sudah, ngapain kamu fokusnya pada kalimat yang buruk? Nah hari ini saya hadapkan kepada saudara dengan mengambil sebuah kalimat pendek, fokus. Apa yang saudara fokuskan? Kalau saudara fokuskan sesuatu yang besar, maka yang besar
itu pasti terjadi. Sekali lagi, kalau seseorang bikin roti tidak fokus, apa sajalah pasti nggak jadi baik. Ada orang yang masak pun kalau nggak fokus, kasinan saudara. Kalau nggak terlalu asin sih mending tinggal diberui garam selesai. Lah kalau yang asinnya lekak, bagaimana saudara? Sampai ada orang yang ngguyoni, bilang, wah kamu sudah pengen kawin kali ya, sampai nggak fokus, main taruh garam begitu. Nah di sini kembali saya katakan fokus itu sangat penting. Amin. Kemudian yang berikutnya, filosofi dari roti itu apa? Nah, di situ saya tulis, which one do you want to choice? Yang mana yang menjadi pilihanmu? Kenapa saudara? Karena orang bikin roti harus mampu memilih bahan-bahan yang bagus. Terigu saja saya lihat ada banyak merek saudara. Apakah semua merek itu pasti baik? Belum tentu. Saya jujur aja saya nggak bisa bikin roti. Tapi setidak-tidaknya saya memahami. Makanya kalau orang bikin roti selalu bilang gini, tolong belikan terigu ya, mereknya ini. Karena dia tahu merek itu bagus. Bagaimana kalau kita kasih merek yang lain? Pasti hasilnya belum tentu baik. Artinya apa? Orang bikin roti juga harus mampu memilih bahan-bahan yang bagus, hasilnya akan juga sangat bagus. Kita juga harus mampu memilih mana yang lebih penting, hal-hal yang tidak penting nggak usah diomongin. Amin, Bapak Ibu. Jadi pentingnya kita untuk memahami mana yang urgensi atau dadaan yang perlu ditangani dan mana yang harus kita laksanakan nanti-nanti. Karena terkadang kita diperhadapkan dengan pilihan yang sama-sama penting. Arti dari kalimat which one do you want to choice? Yang mana yang kamu pilih? Orang kadang berkata, I choose this one. Benar nggak pilihanmu itu? Kalau pilihanmu saja tidak benar, hasilnya pasti akan kacau, tidak benar. Kalau kita bicara pilihan dalam perjalanan hidup ini, saya bisa mengarahkan kepada sebuah kalimat prioritas. Prioritas. Saudara mau datang ke Kehilat, dipilih dulu, mau naik mobil, apa mau naik becak, apa mau naik angkot, itu pilihan. Tetapi kita juga harus berpikir, kalau naik mobil, itu jalanan macet atau tidak. Kalau naik angkot, kira-kira terlambat atau tidak. Jadi banyak perhitungan. Artinya ada prioritas. Setiap pilihan harus kita lakukan. Apakah saya tetap mau ibadah atau saya mau jalan-jalan? Itu sebuah pilihan. Dan Tuhan itu menghadapkan kepada kita pilihan-pilihan. Saudara sudah datang ke Kehilat pun akan diperhadapkan dengan pilihan lagi. Saudara mau duduk di belakang atau mau duduk di depan. Sudah duduk di depan pun dihadapkan dengan pilihan. Saya mau nyanyi sungguh-sungguh atau asal-asalan. Masih kita berhadapan dengan pilihan. Bahkan ketika firman Tuhan disampaikan, itu pun saudara dihadapkan dengan pilihan. Saudara mau dengar atau saudara main Facebook? Walaupun saya katakan tidak semua orang yang pegang HP di Kehilat itu selalu main Facebook, tidak harus. Makanya saya tidak berani menghakimi saudara. Kalau saudara
sedang dengar firman gini, saudara taltul-taltul di HP, saya tidak berani untuk mengatakan kamu sedang main Facebook. Karena pernah ada sebuah kejadian, ada seorang pendeta yang khotbah berapi-api, dan di depan ada seorang jemaat yang taltul-taltul di HP, saudara. Lalu pendetanya marah. Kalau dengar firman, itu jangan mainan HP. Kamu ngapain mainan HP? Jemaat bilang begini, Pak Pendeta, saya bukan sedang main HP, Pak. Saya sedang mencatat khotbahnya Bapak. Nih, kira-kira bagaimana pendetanya, saudara? Malu, saudara. Ya, malu. Ini saya catat. Kalau Bapak nggak percaya, silakan Pak. Malu pendetanya, saudara. Dan kita diperhadapkan dengan pilihan itu penting, saudara. Apakah kita mau dengar sungguh-sungguh? Maka kalau kita bicara tentang pilihan, ada yang lebih penting dan ada yang kurang penting. Yesus saat memberikan perumpamaan tentang panggilan, yang lebih penting ternyata orang tidak memahami mana yang lebih penting. Saya akan bacakan di dalam kitab Matius 8 ayat 18 sampai 22. Dan Yesus setelah melihat kerumunan orang banyak di sekelilingnya, dia memerintahkan untuk bertolak ke seberang. Dan seraya menghampiri, berkatalah seorang ahli kitab kepadanya, Guru, aku akan mengikutimu kemanapun engkau pergi. Namun Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung di langit sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Ada seorang dari para muridnya yang lain berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku untuk terlebih dahulu pergi menguburkan ayahku. Namun Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang matinya sendiri. Menurut saudara, orang yang menguburkan orang mati itu penting atau tidak? Loh, kok diam semua? Penting atau tidak? Penting. Tapi kenapa Yesus mengatakan ikutlah aku? Dan kalau mengikut aku sementara ada orang tua yang akan dikuburkan, berarti kan ditinggal, betul nggak Bapak Ibu? Orang akan berkata, Yesus ini egois. Kenapa sih kok Yesus memberikan sebuah gambaran? Orang mau nguburkan orang tuanya, tetapi di saat yang sama Tuhan bilang ikutlah aku. Yang jadi pertanyaan, kalau saudara ada di pihak orang itu, saudara mau menguburkan orang mati atau mengikut Tuhan? Ayo, ikut siapa? Ikut Yesus. Kenapa sih Yesus mengatakan seperti itu? Karena Yesus punya sebuah pertimbangan. Kalau kamu mendapat panggilan, kemudian kamu menolak, manusia kan tidak tahu hari kematiannya. Betul ya? Nggak ada kita yang tahu. Lalu ketika kita sedang menguburkan, kita mengabaikan panggilan Tuhan, dan ternyata kita mati. Kita mengabaikan panggilan Tuhan. Saudara bisa mikir sendiri, nanti di sononya bagaimana? Karena Tuhan itu menghendaki supaya manusia itu memuliakan dan meninggikan Dia. Jadi penting, yang memerlukan perhatian sesegera mungkin, yang punya dampak yang signifikan. Ada penting tapi tidak mendesak, ya harus dijadwalkan atau bisa didelegasikan. Itu yang penting Bapak Ibu.
Sekarang yang ketiga. Orang bikin roti itu pasti memanfaatkan manajemen waktu. Artinya orang bikin roti itu ada timingnya. Dan itu yang harus diperhatikan, karena kalau nggak pakai timing, wah saudara mungkin berpikir, wah kalau sudah tercium bau wangi, berarti sudah mateng. Kalau belum tercium bau wangi ya sudah. Mau main catur kek, mau nonton TV kek, main game, konsentrasinya berubah. Nanti giliran, kok nggak wangi-wangi ya? Nggak taunya begitu didatengin gosong, saudara. Kenapa? Karena tidak memperhatikan timing, tidak memperhatikan waktu. Jadi kita harus tahu bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita ini, ada yang namanya waktu. Ada sebuah strategi yang dipromosikan oleh seseorang, ya dia mengatakan strategi metric Eisenhower. Nah itu dikatakan mana yang bisa diselesaikan dalam masalah waktu. Yang pertama adalah do it now, lakukan sekarang. Bukan besok, bukan lusa. Tetapi ada juga yang kedua yaitu decide it. Ya. Decide itu artinya keputusan. Kamu mau mengambil keputusan yang apa? Maka kata decide itu belakangnya ditulis schedule a time to do it. Dijadwalkan untuk melakukan pekerjaan itu, dijadwalkan. Karena lebih tidak penting. Sekalipun penting tapi bukan yang terpenting. Dan yang ketiga adalah delegate atau didelegasikan. Who can do it for you? Siapa yang akan melakukan itu untuk kamu? Ini kalau diterangkan panjang banget, saudara, penerangannya. Tetapi kita perlu melihat ada sistem yang namanya manajemen waktu. Itu artinya kita bisa membedakan. Ini saatnya kita melakukan apa, ini saatnya kita melakukan apa. Dan yang keempat adalah delete atau menghapus, dikatakan eliminated. Dieliminasi, disingkirkan. Kalau nggak penting ngapain kita ingat-ingat terus? Malah kita melakukan yang tidak penting, sementara yang penting kita tidak melakukan. Nah kita mesti harus paham akan sistem manajemen waktu. Dalam perjalanan hidup kita pun diperhadapkan dengan yang namanya waktu, saudara. Terkadang kita tidak memahami bahwa, oh ini belum waktunya, oh ini sudah waktunya. Di sini dibutuhkan kepekaan. Dibutuhkan untuk doa yang sungguh-sungguh, untuk kita bisa memahami betul ini waktu Tuhan atau bukan. Bicara tentang waktu, berapa banyak waktu kita habiskan untuk hal-hal yang tidak penting. Orang cari hiburan itu tidak salah, tetapi bukan berarti hiburan terus sampai kita lupa waktu. Kita harus selalu ingat tugas kita sebagai apa. Seperti contoh yang tadi disaksikan sama Pak Obed. Nggak salah orang mau rekreasi, nggak salah. Tapi akan selalu ingat, oh saya sebagai seorang tentara, tugas saya jam sekian. Nggak mungkin dia akan berkata, mau tugas kayak masa bodoh, saya masih bersama keluarga kok enak aja. Nggak bisa begitu, saudara. Manajemen waktu itu harus tepat. Sama seperti contoh saya sebagai seorang gembala, saya sadar posisi saya itu menggembalakan jemaat. Saya akan pergi jikalau ada hal yang penting sekali. Kalau saya tidak terlalu penting, saya nggak akan pergi, saya akan tetap tinggal. Saudara.
Yang dimaksud tidak terlalu penting itu artinya saya juga harus bisa memahami. Kalau saya mau ikutin undangan orang, saya nggak akan ada di tempat ini. Saya bisa keliling berminggu-minggu ke sana kemari. Tapi itu jelas tidak bertanggung jawab. Maka saya harus ngerti, oh ini saya tahu ini waktu. Jadi orang yang bikin roti, yang katakanlah yang tidak beragi saja, kalau tidak ada manajemen waktu pasti gosong. Apalagi roti yang sudah banyak campuran-campurannya. Ya. Disiplin waktu itu sangat penting. Kenapa? Karena melalui kedisiplinan kita akan bisa menikmati roti yang enak. Nggak bisa orang bikin roti belum waktunya sudah diambil, mencret iya saudara. Ya, coba misalnya ada seorang anak narik mamahnya, ditarik, mama bikinin roti, ya udah bikinin roti, dicampur, dikoleh, kemudian ditaruh, baru saja ditaruh di loyang mau dipanasin, baru sebentar dipanasin, anaknya tarik lagi, mama aku sudah pingin, mamanya bilang ya sudah ya, oke, tak ambil, nih makan, kira-kira jadi apa saudara? Sakit perut iya, ya. Sebagai orang tua pasti akan berkata, tunggu nak, sampai ini matang, baru mama kasih. Enggak, pokoknya saya pingin. Enggak bisa, harus selesai. Itu yang disebut dengan manajemen waktu, saudara. Jadi kita hidup ini juga ada di zaman waktu. Kita ada dalam dimensi waktu. Orang bikin roti goreng juga mesti paham, ya. Saudara bisa lihat di channel saya ada roti goreng bikinan istri saya, itu penontonnya paling banyak, saudara. Sampai 4 juta penontonnya. Ya. Saudara mau nambahin lagi boleh tonton, saudara. Iya, karena kalau saudara nonton, saya yang dapat duit saya. Karena viewernya tambah. Ya kan? Dan saya lihat channel videonya dia tentang roti goreng sudah mencapai 4 juta lebih. Ya. Itu termasuk kontribusi untuk saya. Jadi saya katakan kalau kita sudah bicara tentang roti, saya lihat bagaimana cara gorengnya. Bukan cuman karena sudah merah akhirnya diangkat. Dia ngerti, oh merah tapi dalamnya belum matang. Bisa nggak terjadi seperti itu? Bisa. Berarti saudara pintar bikin roti semua ya. Karena saudara ngerti. Makanya saya katakan hati-hati. Jangan sembrono kita hidup dalam dimensi waktu. Apakah waktu kematian kita ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Kalau kita lagi ngaco omongan kita, pikiran kita lagi ngaco, kehidupan kita juga ngaco, dan Tuhan bilang, pulang kamu nak. Tuhan, aku belum siap Tuhan. Enggak bisa. Malaikat pencabut nyawa sudah datang, kau harus pulang. Oleh karena itu berhati-hatilah. Saya katakan kedatangan Tuhan itu tidak ada yang tahu. Apakah malam ini Yesua datang? Bisa enggak? Bisa. Lah kalau saya mati malam ini, apakah itu bukan kedatangan Tuhan untuk saya? Ya kan? Kedatangan Tuhan itu kan ada 2 macam. Ada kedatangan secara universal dan ada kedatangan secara pribadi. Dan kita harus tahu karena waktu terus bergerak. Apalagi sekarang, apakah saudara percaya atau tidak, saya katakan bahwa waktu sekarang ini lari, bukan berjalan tapi berlari. Selama beberapa hari ini, saya jujur kepontal-pontal saudara. Karena mempersiapkan khotbah berapa kali itu, banyak banget ya. Saya hanya berserah Tuhan beri saya hikmat.
Hanya itu saja. Waktu berlari dengan cepat. Sekarang yang keempat. Orang bikin roti, kalau ingin nilainya lebih tinggi, pakai kreasi, saudara. Jangan pokoknya roti asal roti aja, ya sudah nilainya segitu. Tapi kalau dibikin macam-macam kayak begini, nilainya lebih tinggi atau enggak? Lebih tinggi. Artinya apa? Berani berkreasi sehingga mendapatkan nilai yang lebih tinggi, sesuaikan dengan profesi masing-masing. Saya ambil contoh misalnya, saya sebagai gembala yang punya tugas selalu khotbah. Saya harus selalu improvisasi. Ada perubahan-perubahan, saudara. Jangan sampai pendeta khotbahnya kayak cerita sekolah minggu. Jemaat akhirnya nggak ngerti apa-apa, lolok-lolok, saudara. Ada lagi pendeta yang supaya menarik, bikin lucu, saudara. Cuman sayang kok saya orangnya nggak lucu ya, saudara. Saya khotbah juga jarang orang yang mau ketawa. Ya. Jadi kalau saya bilang lucu, orang bilang wagu. Ya. Karena memang saya tidak bisa, tapi ada pendeta yang sepanjang khotbah itu gergeran, saudara. Wah, jemaat ketawa terbahak-bahak. Begitu keluar ditanya, tadi firmannya apa? Ambo. Pokoknya lucu, aku terhibur. Lah cilaka kalau kayak gitu, saudara. Betul gak? Saya menyadari kemampuan saya seperti ini, tapi saya harus selalu meningkatkan untuk belajar. Penjual roti juga begitu, bisa keluarkan kreasi sehebat mungkin. Ada roti yang bentuknya kayak sepatu, ya. Ada yang seperti ini, kalau dibelah itu betul-betul roti loh, saudara. Sekarang malah lebih gila lagi, ada orang bikin roti itu bentuknya kayak mutilasi, saudara. Ada kepala, ada tangan, ada kaki dikumpulkan di situ semua. Kalau saudara dikirimi kayak gitu, bergidi kali saudara ya. Ternyata darahnya itu pakai apa? Stroberi, saudara. Pakai stroberi. Jadi orang dilatin darah itu, wah enak banget, saudara. Karena buatnya pakai stroberi. Tapi orang yang lihat gigu, saudara. Saya berpikir, mau tak tayangkan nanti saudara nggak bisa tidur lagi. Jadi ya sudahlah yang lucu-lucu kayak gini aja ya. Ini salah satu contoh yang gampang ini. Ini yang bayi ini, yang di bawah ini. Ini roti itu, saudara. Jadi kalau ambil pisau dibelah, itu roti semua. Bukan boneka itu. Ya, luar biasa. Jadi kalau ingin punya kreasi, ingin punya nilai yang lebih, harus berani berkreasi. Apalagi kalau kita sudah ditayangkan di YouTube. Berarti kita harus berani bersaing dengan orang-orang yang jauh lebih pintar dari kita. Amen? Makanya ngomongnya jangan belepotan dan harus banyak belajar. Saya ambil contoh misalnya. Kalau saya belajar, kalau saya khotbah tentang tanaman, di sini ada insinyur pertanian. Saya khotbah tentang kesehatan, ada dokternya. Saya khotbah tentang peperangan, ada tentaranya. Lah maju kena mundur kena bingung, saudara. Caranya gimana? Belajar. Sehingga kalau ngomong benar, saudara. Jangan ngomong tapi nggak benar, memalukan sekali. Sekali lagi saya pernah cerita, tapi saya ingatkan. Pernah ada seorang pendeta di seminar pertumbuhan gereja. Saya ingat itu di Granada, di gedung Granada tahun 96, saya ingat itu kira-kira tahun 96. Seorang pendeta khotbah berapi-api. Setelah itu berkata, siapa yang mau bertanya silahkan. Di belakang sana ada yang bertanya. Ayo coba mic dibawa sana, orang lari, kasihkan mic-nya. Terus orang itu berkata begini, maaf Pak Pendeta,
Apa yang Bapak tadi katakan itu salah, Pak. Wah, pendetanya merah mukanya, saudara. Lalu dia tanya, kamu siapa? Kok berani mengatakan saya salah? Saya petani anggur, Pak. Nah, dia pendetanya sedang bicara tentang anggur, tanaman anggur. Tapi salah ngomong. Padahal itu pesertanya ada sekitar 25.000 orang. Bayangkan, saudara, itu pendeta mukanya kayak diapain itu. Dia menerangkan tentang cara bercocok tanam, tentang anggur. Di situ ada petani anggur, malu kan, bohongnya. Seperti waktu saya itu sampai masuk ke hati saya loh. Waktu saya pertama kali dengar seorang pendeta yang berkata, itu di Gunung Kawi itu ada pohon yang tinggi banget, pohon to. Itu pohon keramat. Kalau orang duduk di bawahnya kejatuhan buahnya pasti kaya raya. Saya penasaran. Saya pikir kaya apa sih pohon to iku? Pas ada retret kaum muda di Batu Malang, saya sengaja ngajak beberapa orang ke sono. Saya nggak mau sendiri, nanti jadi salah paham, saudara. Kalau ada orang ketemu saya, loh, Pak Lukas kok ada di sini? Wah, ciloko, saudara. Ya, kalau saya sendiri bahaya, saudara. Loh, Pak Lukas kok ada di sini? Ya, tapi kalau ada teman kan nggak mungkin saya cari-cari begituan kan? Ya, saya bawa beberapa orang ke sana, naik mobil, saudara. Sampai ke Gunung Kawi. Ada orang yang jenggotnya panjang, rambutnya ronce-ronce, tangannya penuh dengan cincin. Om, potong kambing om, potong kambing. Saya bilang enggak. Lah ngapain potong kambing? Supaya selamat. Oh, saya sudah selamat, saya bilang gitu. Ya dia enggak ngorek kepercayaan saya sih. Cuman ya sudah begini saja om. Saya jadikan guide. Nah, ayo jalan Pak. Dia ikut jalan, dia cerita. Dalam perjalanan itu saya tanya, Pak, saya mau tanya. Oh silakan. Di sini katanya ada pohon to. Itu yang mana ya? Nah itu. Dia bilang, ini, iya. Ini, iya. Loh katanya tinggi besar. Enggak ini. Ini sampai saya nggak percaya. Loh ki pendeta ini ngomongi piye toh? Katanya pohonnya tinggi besar, keluar buahnya, kalau buahnya jatuh bisa kaya raya. Enggak, salah itu. Pohon to ya ini satu-satunya, umurnya sekitar katanya 350 atau berapa ratus tahun gitu loh. Jadi dalam pikiran saya, waduh lah kena ngono, ini pendeta khotbah ini ngawur. Ya Bapak Ibu. Jadi pengetahuan itu harus supaya ibarat orang bikin roti berkreasi seperti ini tapi ngawur, saudara. Rotinya aja bagus, begitu dibelah dimakan, ya ampun, rasanya nggak karu-karuan. Orang Jawa bilang orang ngalor orang ngidul. Kan cilaka kalau begitu, saudara. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Itulah filosofi dari roti, saudara. Ya. Nah sekarang kita lihat yang kelima. Bikin roti dan ingin hasilnya bagus, gunakan bahan-bahan yang bagus. Jangan yang murahan, sehingga dengan bahan yang berkualitas orang akan senang. Karena kalau kita sudah berani jualan, berarti kita harus berani bersaing dengan orang-orang yang lebih hebat. Berani mencoba hal-hal yang baru, yang bertujuan memajukan kehidupan mata pencaharian kita. Kuncinya adalah berani mencoba. Yang namanya gagal itu biasa, jangan berkecil hati. Namanya orang usaha itu ada yang namanya gagal, ada yang namanya berhasil. Nggak usah kecil hati, saudara. Pernah nggak saudara makan bakso rasa duren?
Pernah ada nggak? Belum kan? Bisa, perlu dibikin loh saudara. Dicoba pasang spanduk bakso rasa duren, itu kan beda, ya nggak? Perkara berhasil atau tidak, coba dulu, betul nggak Bapak Ibu? Nah ini kan penting. Terus bikin roti apa, macam-macam. Kali ini kan kreasi tadi. Kita harus berani berkreasi. Ya. Berani mencoba hal-hal yang baru. Ada pepatah yang berkata, experience is the best teacher. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Ya kalau kita meyakini, ya saya percaya Tuhan pasti tolong. Setidak-tidaknya kita punya pengalaman. Paham Bapak Ibu? Jangan kita melakukan sesuatu tapi nggak pernah ngalami. Saya dalam doa saya katakan begini, biarkan semua kami alami. Kami bisa melihat sebuah wajah kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Sehingga kita bisa belajar seperti Yesua. Yesua itu mengalami, saudara. Bagaimana ketika dia dihina, itu rasanya seperti apa? Bagaimana ketika dia ditinggalkan orang-orang dekatnya, seperti apa rasanya? Tetapi bagaimana rasanya ketika dia bangkit kembali, kemenangan ada di dalam kehidupannya. Sama seperti kita. Kalau saudara mengalami hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak nyaman, katakan pada diri sendiri, itu hanya sementara. Yang namanya sementara ya tidak akan sampai mati, kita akan mendapatkan hal yang baik. Seperti Iyob, saudara. Iyob mendapatkan penderitaan yang luar biasa. Saya bahkan berani mengatakan itu maha hebat, saudara. Punya anak mati 10-10-nya. Rasanya kaya apa, saudara? Saya berharap gak perlu kita merasakan. Ya Bapak Ibu, kadang orang punya anak 10 mati 1 saja, aduh susahnya luar biasa. Ini 10-nya mati semua. Matinya tragis lagi. Mati karena bencana. Waduh, seharusnya anak-anak itu melihat jenazahnya dia. Lah kok aku melihat jenazah anak-anakku? Itu hati Iyob tercabik-cabik luar biasa. Tetapi sekali lagi, seberat sehebat penderitaan apapun, itu tetap sementara. Hari ini saya tidak tahu apakah yang saudara alami. Mungkin saudara ada dalam penderitaan. Saudara ada dalam kondisi ekonomi yang di bawah. Baik yang ada di sini maupun saudara yang mengikuti streaming dari kami. Saya beritahu saudara, jangan takut, jangan gentar, jangan mundur. Maju terus, karena selama engkau bersama dengan Bapa Yahweh, kemenangan selalu ada di pihak saudara. Haleluya. Jangan takut, jangan gentar. Bapa Yahweh itu maha kuasa. Kasihnya itu begitu sempurna. Ya. Dan saya katakan, roti dan kue itu memiliki 3 komponen penting, yaitu apa? Rasa, tekstur, dan bentuk. Ketiga elemen ini sebenarnya adalah kombinasi dari 3 esensi: alam, sains, dan seni. Kalau saya renungkan, wah bener juga ya. Kalau makanan harus punya rasa yang enak, harus punya tekstur yang halus, dan punya bentuk yang menarik. Kalau bentuknya saja tidak menarik, lah buat saya enak apapun, orang nggak akan tertarik. Sekarang ini banyak sekali ya restoran-restoran yang aneh-aneh, saudara. Ada restoran nuansa penjara. Jadi kalau saudara masuk ke restoran itu, ya masuk seolah-olah kayak di dalam penjara. Nanti yang melayani ya orang-orang yang pakai pakaian tahanan. Tetapi ada juga
Orang bikin restoran tapi nuansanya toilet, saudara. Jadi makanan itu penyajiannya itu pakai jumbleng, tahu jumbleng? Ya. Jumbleng itu loh yang buat ngengok itu apa? Kloset, ya. Kalau di Malaysia namanya apa? Tandas, tandas. Ya. Jadi kalau saudara nanti piringnya itu pakai kloset, saudara. Ditaruh di situ. Klosetnya baru, bukan sudah dipakai, saudara. Tapi kira-kira saudara kolu nggak makan deh? Wah, nih aku kok nggak kolu, saudara. Ya, pas lu api nggak usah lah. Ya, ada seperti itu. Coba saudara lihat di internet. Ada itu nuansa toilet, saudara. Nanti minumannya biasanya kan pakai teko, ya kan? Itu pakai apa? Pespot. Sekali lagi saya katakan, itu barang baru. Jangan saudara berpikir, wah ini wis dinggo. Enggak, belum pernah dipakai. Tapi dari bentuknya saja, ora kolu makan dan minumnya. Betul nggak Bapak Ibu? Wah parah itu. Terus es batu. Itu naruhnya di apa kayak rantan gitu, tapi yang sudah burucek sih nggak genah gitu loh. Ya namanya juga toilet. Terus pakai ciduk, tahu ciduk? Nah, di sini namanya apa sih? Gayung, ya namanya gayung. Itu isinya es gayungnya itu, saudara. Tapi sengaja gayungnya itu kayak sudah dipakai gitu. Tapi sekali lagi ini kreasi, dia belum pernah dipakai. Terus ada lagi restoran yang nuansanya itu terbang. Jadi orang yang makan itu duduk di meja, ya pada duduk muter itu diangkat pakai katrol, saudara, tinggi sekali. Jadi kalau makan ya neseng takut ketinggian ya wes duduk saja, nggak bisa goyang, saudara. Nah itu kan kreasi namanya. Makanya saya katakan orang bikin kue, bikin roti itu memiliki 3 komponen penting, yaitu rasanya. Tapi juga harus tekstur dan bentuknya itu benar. Makanya saya katakan kalau saudara buka restoran tapi modelnya kayak begitu ya, saudara mikir dulu lah ya, apakah ada orang yang mau atau tidak. Tapi kalau saya disuruh ke situ lah, lebih baik tidak, saudara. Daripada nggak tak makan, eman-eman. Walaupun makanannya enak, ya. Jadi harus ada perimbangan. Makanan enak, penyajiannya juga harus bagus, saudara. Contoh misalnya Fuyung Hai saja. Fuyung Hai itu kadang dikasih apa namanya? Kayak bunga-bungaan dibuat dari wortel, terus dikasih apa namanya daun-daunan, itu menarik, saudara. Walaupun dimakan ya belum tentu enak, tapi dengan menarik itu orang sudah senang terlebih dahulu. Dan kita juga harus ngerti nilai harganya seberapa. Kalau di Facebook saya seringkali melihat ada orang yang komplain makan nasi sama ayam, ya, kemudian sama lalapan itu habis 600.000. Wah, orangnya komplain, marah-marah. Ya harus ditanya dulu harganya berapa. Nah, dari apa yang saya katakan, saudara, itu adalah menyangkut 3 aspek, yaitu 3 esensi, yaitu alam, sains, dan seni. Itu penting. Makanya orang-orang yang pinter masak, dia ngerti kreasi ini. Sehingga masakannya pasti akan enak, enggak asal-asalan. Begitu juga dengan pembuatan roti. Memang zaman Yesua enggak ada roti-roti yang kayak tadi, saudara. Orang belum punya kreasi seperti itu. Itu kan di zaman sekarang. Tapi zaman dulu ya sudah apa adanya seperti itu. Tapi hari ini dengan 5 poin filosofi tentang roti
Seperti yang Yesus katakan, aku roti kehidupan, maka akan membawa kita masuk dalam karya keselamatan yang Bapak Yahweh berikan kepada kita semua. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami senantiasa, agar kami bisa mempraktekkan firman-Mu, sehingga kami bisa menyenangkan Engkau. Terlebih lagi Engkau punya janji untuk memenuhi segala kebutuhan kami, karena Engkau adalah roti kehidupan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Divisi Men's Club dan kaum wanita akan mengadakan piknik ke Pantai Ngobaran, Renehan, dan Boyahan pada hari Kamis 23 Mei 2024 dengan biaya Rp130.000 per orang, sudah termasuk konsumsi. Acara ini terbuka untuk umum. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin mengikutinya dapat menghubungi Bapak Yuli di nomor 0858 7855 7444. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Ya, itulah pengumumannya Bapak Ibu. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefareke Yahweh wa yismereka. Amin. Ken yehi rotso. Yair Yahweh pandau eleka wihuneka. Amin. Ken yehi rotso. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amin. Ken yehi rotso. Baruk atapaer o faruk atapasare. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nih kau friat mat kau frifahem teka shekar ala peka westerot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata bat seteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, beshem Yeshua HaMashiach beruah hakodes kile olam fahid. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Ikuneka
pulang, Bapak Yahweh memberkati. Bapa Yahweh yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.